Shalom jemaat yang terkasih Gereja City Blessing. Sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Kami meminta untuk setiap jemaat untuk fokus dan tidak melakukan hal lain dalam ibadah online hari ini. Kami juga mengundang untuk setiap jemaat bisa mengajak keluarganya untuk beribadah bersama hari ini. Sebentar kita akan melanjutkan ibadah ini. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik dan tetap di dalam perlindungan Tuhan dalam tinggal tenang. Hari ini kita akan beribadah online. Saya percaya setiap kita menyadari dengan sangat-sangat bahwa walaupun online, tapi ibadah ini real, nyata, Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya hari ini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang berperang bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Hari ini jadikan kami datang untuk beria-ria, menyembah Engkau lebih intim lagi, membangun semua yang ada pada kami di dalam Engkau Tuhan. Lewat firman, lewat pujian, lewat penyembahan kami. Ini kami Tuhan, rindu selalu kepadamu, memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bebas dan lepas, semua telah berhamba.
Shalom, puji Tuhan, kita kembali di dalam jam-jam ibadah kita. Saudaraku, di akhir bulan ini kita akan tetap belajar tentang kedewasaan. Subtema kita tepatnya adalah Keep the Maturation. Itu bagian dari advance, saudara. Dan kita akan mencoba melihat yaitu kedewasaan Paulus. Tentunya kita tidak akan memaksakan kedewasaan kita seperti Paulus, tetapi prinsip-prinsip apa yang diambil oleh Paulus, dan dengan kekuatan Roh Kudus kita akan ditolong dan tertolong untuk kita bisa menjadi dewasa ke arah itu, atau kita lebih untuk bisa mempertahankan kedewasaan ini. Puji nama Tuhan. Filipi 3 ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitan Yesus, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Memang kehidupan Paulus boleh dikatakan sedikit kontroversi, berlawanan dengan kehidupan sebelum dia percaya. Dia tadinya tidak mengenal Tuhan, lalu menghambat, bukan hanya menghambat, tetapi melarang, bukan hanya melarang, bahkan sampai kalau perlu dia setuju dengan orang-orang yang harus dibunuh begitu. Tetapi dia berubah total ketika dia mengalami zaman Tuhan. Ada 3 hal, saudara, yang kita akan lihat di dalam suratan Filipi secara keseluruhan, supaya kita punya gambaran yang lebih utuh begitu. 3 persoalan yang dibahas Paulus dalam surat ini adalah: yang pertama, keputusasaan karena masa hukuman yang lama. Yang kedua, benih-benih perpecahan di antara 2 wanita dalam gereja. Nanti siapa wanitanya kita akan lihat. Kemudian ancaman ketidaksetiaan yang selalu ada dalam gereja oleh karena pengaruh-pengaruh agama Yahudi dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Ini khususnya di pasal yang ketiga, walaupun kita tidak bahas semua, tetapi yang berhubungan dengan ancaman ketidaksetiaan nanti kita akan lihat. Kita lihat bagian yang pertama. Keputusasaan, Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 26. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Artinya ada pemberitaan Injil itu semakin maju ketika Paulus di penjara. Kebenaran itu semakin dinyatakan ketika dia malah dimasukkan dalam penjara. 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Oh haleluya. Jadi ada dampak, ada pengaruh, dan pengaruh ini membawa kepada kemajuan dari kehidupan seseorang untuk tidak takut lagi mengakui dan memberitakan nama Tuhan. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ini motivasi orang-orang, saudaraku. Saya lanjut dulu, 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bagi Paulus ini tidak mempengaruhinya, karena bagi dia yang penting Kristus diberitakan. Tapi tidak mengapa, ini jawabannya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Apa? Pemberitaan itu sendiri yang membuat dia bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi 2 sisi ini semuanya memuliakan nama Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup
di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini Paulus jujurkan saudaraku ya. Dia nggak tahu, tetapi dia tetap terus untuk mengalir di dalam kehidupannya, dan dia mau terus berada di jalurnya Tuhan. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, artinya dipanggil Tuhan dan menuju ke sorga. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena saudara-saudara di Filipi, karena orang-orang yang beriman, yang terus perlu ditumbuhkan imannya di dalam Tuhan. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Puji Tuhan, saudaraku, ini tadi yang kita sampaikan, poin yang pertama yang merupakan kegelisahan dari Paulus tadi. Yang kedua, benih-benih perpecahan di antara dua wanita di dalam gereja. Filipi 4 ayat 2, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati. Jadi yang satu namanya Euodia, yang satu Sintike, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Itu di dalam suratnya pasal 4. Yang pasal 2 sudah dibahas oleh Paulus. Pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4. Euodia kunasihati, ya, dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ayatnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini penting meletakkan diri kita di dalam sebuah komunitas yang geraknya adalah untuk melayani, memuliakan Tuhan, dan membawa orang untuk datang kepada Tuhan, untuk membawa orang masuk dalam pertobatan, saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, puji Tuhan. Itu tadi bagian yang kedua, yang perpecahan yang terjadi oleh karena ada dua wanita, saudaraku, yang bernama Euodia dan Sintike. Dan Paulus sudah mencoba menjelaskan mengapa itu tidak harus terjadi demikian. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita yang masuk yang ketiga, ancaman ketidaksetiaan. Di Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Itu menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini kasar sekali, saudaraku, tapi ini yang dikatakan Paulus. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, orang-orang yang tidak setia, oleh karena adat istiadat kehidupan Yahudi pada waktu itu, saudaraku. Ini terjadi. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Makanya ada konsep hiduplah di dalam roh, itu di dalam Roma 8, itu suratan Paulus kepada orang di Roma. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, saudara. Dia lebih lagi, dia keturunan Yahudi, warga negara, dia warga negara Roma. Artinya dia mendapat pengakuan dari beberapa pihak yang dia bisa tunjukkan itu, saudara. Nah, dari akibat apa yang kita pelajari tadi, ada 3 catatan oleh Paulus tadi, saudaraku. Lalu kita melihat inilah pengajaran Paulus dari suratan di Filipi itu. Yang pertama, Paulus mengajar kepada kita tentang sukacita di tengah-tengah segala keadaan hidup ini, apapun keadaannya. Yang kedua, kerendahan hati dan pelayanan. Kemudian yang ketiga, nilai pengenalan akan Kristus melebihi segala sesuatu, yang ini nanti akan menjadi pokok bahasan kita. Namun kita akan lihat dulu dari bagian pengajaran Paulus ini satu demi satu, saudaraku. Yang pertama, sukacita di tengah-tengah segala
keadaan hidup. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Haleluya. Saudara hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mendoakan anggota saudara, komunitas saudara, berdoalah dengan sukacita. Walaupun ada tantangan, halangan, hambatan apapun juga. Di Filipi 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi itu poin sukacitanya, saudaraku ya. Yang berikutnya di Filipi 1:17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi tantangan, hambatan, ancaman sekalipun tidak membuat kita sedih, tetapi bersukacita. Ngomong-ngomong, hidup bersukacita itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Sangat relevan di kondisi di tengah-tengah pandemi sekarang ini, saudaraku. Apapun alasannya, sukacita tidak boleh terambil dari hidup kita. Amin. Yang kedua, kerendahan hati dan pelayanan. Filipi 2, 6 sampai dengan 10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa yang dimaksud Yesus, saudara? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dilepaskan semuanya. Apa yang menjadi haknya, apa yang melekat dalam kehidupannya dia lepaskan. Untuk siapa? Untuk dosa saudara dan saya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Masih koma, saudaraku, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, ini Paulus mengajarkan kepada kita itu untuk kita betul-betul mengosongkan diri kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi ini dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Pelajaran yang ketiga, nilai pengenalan akan Kristus melebihi segala sesuatu. Di Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Perspektif, cara pandang di dalam Yesus ternyata jauh berbeda dengan kehidupan Paulus di masa sebelum dia terima Yesus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Penghormatan yang luar biasa, puja-puji yang luar biasa yang ditujukan oleh Paulus sebagai tokoh yang sangat disegani dan ditakuti pada waktu itu. Tetapi itu semua bagi dia sampah dan dia sudah tinggalkan. Kristus lebih berharga bagi segala sesuatu yang dia miliki pada masa itu, saudaraku. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara dan saya cukup percaya kepada Yesus dan kita mempunyai jaminan keselamatan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan bahas, saudaraku, keselamatan lawan kedewasaan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Titik sudah, saudaraku. Kita nggak usah berusaha untuk membayarnya dan mengupayakannya. Tuhan sudah bayar untuk menyelamatkan kita semua. Tetapi kedewasaan adalah sebuah proses yang panjang dan ada harga yang harus dibayar. Dan saudaraku tahu, kedewasaan inilah persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara pernah baca dalam Roma 12 ayat 1, bila kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu berbicara tentang ketika kita bertumbuh di dalam kedewasaan, di dalam Tuhan. Poin yang pertama, saudaraku, yang pertama mengenal Yesus. Dikatakan di ayat tadi. Dari lahirnya saja Yesus
Kita tahu bahwa dia pemilik dari segala sesuatu, tapi tidak ada tempat untuk dia lahir. Pada waktu lahir, ada gembala-gembala yang mendapat berita, oh mereka bersuka cita, haleluya. Lalu ada orang Majus yang melihat tanda di langit itu, dan dia bersuka cita. Tetapi orang Majus tidak hanya bersuka cita, dia datang dan dia memberikan persembahan, saudaraku, untuk mur, kemenyan, emas diberikan kepada bayi Yesus itu, sebagai pengertian bahwa dia tidak hanya bersuka cita, tetapi memberikan persembahan. Kemudian pada waktu remaja, kemudian sampai dewasa. Waktu remaja, Tuhan Yesus sempat diberitakan hilang oleh karena Maria ibunya dan Yusuf papahnya tidak bersama dengan dia. Ternyata dia tidak hilang, dia ada di bait Allah pada usia 12 tahun itu. Dan dia membuka kitab Yesaya, dia jelaskan isi kitab itu. Dan banyak orang yang senang akan pemberitaan yang dia sampaikan. Sampai usia 30 tahun di mana, saudaraku? Tidak banyak yang mencatat, tapi ada beberapa catatan yang saya mendapatkan bahwa di situ ternyata Tuhan Yesus juga ikut bekerja dengan papahnya dan ikut menyelesaikan furniture yang menjadi pekerjaannya, dan dia ikut mendukung orang tuanya untuk menghidupi adik-adiknya. Kemudian masuk usia pelayanan, dia melayani. Sebelum melayani dia masuk ke padang gurun. Dia berpuasa selama 40 hari dan dia dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis, saudaraku, dan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, ketiga hal ini. Dan Yesus lulus. Iblis mencoba menyodorkan dengan firman Tuhan. Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, Paulus katakan, itu seperti pedang roh, saudaraku. Ketika ada yang mencoba menyerang, kita gunakan pedang roh itu, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya, kebayang gak, saudaraku? Iblis saja hafal tuh firman Tuhan. Ya, kalau kita menyebut diri anak Tuhan, apalagi, saudara pasti tahu apa yang saya maksudkan. Kemudian yang berikutnya, mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu mati dengan cara yang paling hina, saudara. Itu dilakukan Yesus oleh karena dosa kita semua. Tetapi kematian tidak bisa menghentikan. Tidak bisa menghentikan Yesus, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Wow, luar biasa. Jadi yang pertama mengenal Yesus. Proses pengenalan ini cukup panjang, ada rahasia-rahasia yang dibukakan, dan Paulus mengenalnya. Dan itu sebabnya karena dia mengenalnya, dia begitu menggebu-gebu untuk mengiring Tuhan. Yang kedua, kuasa kebangkitannya. Berbicara tentang kuasa kebangkitannya. Yang pertama, saudaraku, kubur dijaga dan dimeterai. Di Matius 27 ayat 65 dan 66, saudaraku bisa baca. Itu kubur dengan batu yang cukup besar dan dimeteraikan dengan besi yang diderat, saudaraku, yang pakai skrup, sehingga orang dengan tangan biasa atau dengan alat tertentu ya tetap sulit untuk membukanya. Dan pada waktu membukanya di situ ada penjaga, nggak bisa, saudaraku, dengan maksud supaya jangan nanti ada orang yang mencoba mengambil atau mencuri mayatnya Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Di Markus 16 ayat 3 dan 4, yang ada beberapa wanita yang datang di pagi-pagi hari itu, mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu, ya jangan-jangan menggulingkan untuk melepas meterainya juga susah sekali. Tetapi ketika karena memang Tuhan menghendaki dia bangkit, maka kebangkitan itu tidak bisa ditunda lagi, saudaraku, dan batunya, skrupnya terlepas, batunya terguling, dan wanita-wanita itu terheran-heran ketika melihat, oh ternyata batu penutup itu sudah terguling. Kemudian menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tuhan selama waktu dari kebangkitan dan dia mau naik ke surga, lebih kurang 40 hari waktu yang diperlukan, dia mencoba untuk menampakkan diri. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ini ada dua murid yang berjalan ke Emmaus ke Yerusalem, saudaraku. Dan ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus.
Malah dua orang itu merasa bahwa, oh ini siapa sih orang ini kok nggak tahu apa yang sedang terjadi. Padahal dia sedang berbicara sama Yesus. Kenapa? Karena orang yang sedang di dalam satu fokus tertentu, satu penyesalan dan kesedihan yang berlarut-larut, menyebabkan dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dan pada satu waktu ketika di perjalanan sampai lalu makan, lalu Tuhan memecah-mecahkan makanan itu, baru mereka sadar, oh ini Yesus. Begitu sadar, Tuhan Yesus sudah hilang, saudara. Jadi apa yang membuat Tuhan Yesus tidak bisa bangkit? Nggak ada. Kubur yang dijaga, dimeterai, tidak bisa menahan, saudara. Kuasa yang ada itu kuasa kebangkitan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudara. Tidak ada yang bisa menahan kuasa itu yang ada pada saudara dan yang ada pada saya. Batu terguling. Ya, mencoba dengan cara manusia mencoba untuk mengendalikan sedemikian rupa, kuasa Tuhan nggak bisa dikendalikan. Itu sebabnya Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi dia. Lalu menampakkan diri di jalan ke Emmaus dengan maksud supaya Tuhan merefresh memori mereka, sehingga mereka diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak mati untuk selamanya, tetapi mati untuk bangkit. Haleluya. Yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Betapa Tuhan Yesus difitnah, tidak membalas, dianiaya. Penganiaya ada pemukulan, pencambukan, dicambuk sedemikian rupa, diberikan mahkota duri, dipukul, diludahi, disuruh untuk memikul salib yang kasar itu, dan dioper ke sana kemari. Dia lakukan semuanya dengan tenaga yang terbatas. Dia manusia sejati, tetapi dia juga Tuhan seutuhnya, saudara. Dan pada waktu mengalami penganiayaan itu, sisi manusianya, dia nggak tahan. Tetapi Tuhan menguatkan dia demi dosa dan kutuk yang ada pada kita, saudaraku. Kemudian disalibkan. Waktu disalibkan, saudara, ada dua orang di sisi kiri dan kanannya, dipotong kakinya, tapi tidak pada Yesus. Nubuatan ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, dan akhirnya Yesus diturunkan dan dikuburkan. Inilah yang disebut dengan penderitaan Yesus. Paulus berani menyatakan persekutuan dalam penderitaan. Artinya di dalam kehidupannya ada penderitaan-penderitaan yang dialami, bagi dia sudah menjadi sesuatu yang biasa. Kesulitan apa, saudaraku, yang hari-hari ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan saudara, dan saudara merasa tidak tahan, saudara mulai mengeluh, saudara mulai menyalahkan kiri dan kanan. Stop, saudaraku. Ini waktunya untuk menguatkan iman kita kembali. Yes, saya mau belajar. Ketika Paulus berani mengatakan itu, karena Paulus mengenal akan Tuhan. Saya juga aku mau belajar mengenal akan Engkau, Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Kalau orang bilang pada masa sekarang itu begini, kenapa ya saya kok gak kenal dari dulu-dulu gitu. Ya waktunya Tuhan, saudara. Yang disebut dengan kairosnya Tuhan. Saya lanjutkan di ayat yang ke-8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi poinnya pengenalan akan Kristus, saudaraku. Itu lebih mulia dari semuanya. Itu harus menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Pengenalan akan Kristus, Tuhan lebih mulia dari semuanya. Haleluya. Sebagai penerapan atau aplikasi bagi setiap kita, saudara. Apakah kita mau memiliki kehendak, keinginan, kerinduan seperti yang dimiliki oleh Paulus, saudara? Silakan saudaraku jawab sendiri. Apakah kita pernah menjadi penghambat orang lain di dalam orang-orang itu mengenal akan Tuhan? Apakah kita pernah menjadi batu sandungan oleh karena perbuatan kita disengaja atau tidak disengaja? Oleh karena lepas kontrol kita, oleh karena tidak ada penguasaan diri kita, saudara.
Kalau ada ini waktunya untuk kita betul-betul berbalik dan minta kekuatan Tuhan supaya ini tidak terulang kembali. Sehingga orang-orang tidak tersandung oleh karena apa yang aku katakan, aku lakukan. Kita sampai pada kesimpulan, saudara. 2 Petrus 1 ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, semuanya itu apa, saudara, yang dikatakan itu? Di 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan, perbuatan baik. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Oh, kita tambah pengetahuan. Ternyata kalau kita berbuat begini, respon orang itu seperti ini. Kalau kita melakukan perbuatan mengalah, orang lain itu ternyata berhenti. Oh gitu. 2 Petrus 1 ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kita makin bisa menguasai diri kita. Kita tidak mudah terpancing dan dipancing, saudaraku. Kepada penguasaan diri, ketekunan, tidak mudah berubah. Kita konsisten, saudaraku, terus. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Orang saleh karena dia tekun terlebih dahulu, tidak mudah berubah. Orang yang lain berhenti, kita tetap terus. Oleh karena Tuhan menghendaki untuk kita terus. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tidak peduli apapun latar belakangnya, saudaraku. Kita kasih kepada semua orang. Untuk bisa kasih kepada semua orang itu, ternyata awalnya tadi, saudaraku, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman, kebajikan pengetahuan, kemudian penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Agak panjang, saudaraku, gak apa-apa, tapi saudaraku pasti dimampukan oleh Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya apa secara keseluruhan? Paulus bersedia membayar harga untuk kedewasaan di dalam Tuhan. Saya ulangi, Paulus bersedia membayar harga untuk kedewasaan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami belajar tentang kedewasaan di dalam Paulus. Tetapi kami juga bercermin Tuhan bahwa kami juga mau seperti itu. Bukan sekedar seperti Paulus, Tuhan, tetapi kami mau juga seperti Engkau. Tuhan, kuatkan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang lemah tubuh, Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami yang mengalami kebuntuan, Tuhan buka pintu untuk jalan keluar. Yang studi akhir mengalami persoalan yang cukup sulit, oh Tuhan, Engkaulah jalan keluar, Engkaulah pintu, Tuhan, Engkau pasti tolong. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Shalom jemaat yang terkasih, mari kita simak pengumuman gereja dalam sepekan. Minggu depan kita masih beribadah online bersama Pastor Yosi dan tim di channel yang sama. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan, bisa menghubungi sekretariat gereja masing-masing. Dan kami juga rindu untuk mengundang setiap jemaat bisa bergabung bersama di doa dalam aplikasi Zoom. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.